Saudara mahasiswa yang berbahagia, berjumpa lagi kita pada serial metode penelitian kuantitatif yang pada pagi hari ini atau kesempatan ini saya akan mengajak kalian membahas satu konsep penting dari perjalanan penelitian yang akan membekali kompetensi Anda semua sebagai calon peneliti yang handal, yaitu terkait dengan penyusunan atau perumusan hipotesis. Saya akan tayangkan ya, merumuskan hipotesis. Ini topik yang saya akan ajak Anda membahas, mencermati saat ini. Kita tahu di dalam penelitian kuantitatif sangat ditunggu pada hasil penelitiannya akan membuat satu pengetahuan yang atau menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Maka hipotesis ini menjadi bagian kunci. Saya akan bagi bahasan pagi ini pada 4 poin. Yang pertama, kita akan kenali apa itu hipotesis. Kemudian kita akan bahas juga ragam hipotesis, macam-macam mana saja hipotesis yang bisa dibuat oleh peneliti. Kemudian tadi yang saya sebut singkat, peran hipotesis dalam penelitian kualitatif seperti apa, dan terakhir kita akan bahas tentang kerangka berpikir sebagai dasar perumusan hipotesis. Kita masuk ke poin yang pertama. Hipotesis dalam penelitian kualitatif. Kita tahu bahwa penelitian yang dilakukan oleh siapapun dia sangat ditunggu ada manfaat teoretik, ada manfaat yang bersifat mengembangkan pengetahuan. Jadi kalau ada penelitian yang menghasilkan pengetahuan, ternyata pengetahuan itu sudah diketahui oleh khalayak, sudah bukan pengetahuan baru lagi, maka sesungguhnya penelitian itu tidak memberi manfaat teoretik. Nah, kata kunci untuk bisa membangun penelitian yang punya manfaat teoretik adalah mulai dari merumuskan hipotesisnya. Jadi menyusun hipotesis pada penelitian kualitatif itu di benak peneliti sudah diarahkan pada bagaimana nanti hasil penelitian itu akan menambah pengetahuan. Oleh sebab itu, sejatinya apa yang dibuat oleh peneliti dengan merumuskan hipotesis itu adalah mencoba menemukan, ini katanya di sini, menemukan pola-pola hubungan antara variabel yang menambah pengetahuan. Bahwa kalau tanaman dikasih bahan apa nanti akan tumbuh lebih subur, bahwa pohon mangga kalau dikasih apa buahnya lebih manis. Nah, ini pola-pola hubungan ini yang hendak ditemukan juga di dalam pendidikan. Kita akan mencari pola-pola hubungan yang menambah pengetahuan. Kata kunci menambah pengetahuan adalah sebelumnya tidak ada atau masih sangat sedikit, lalu kita sumbang pengetahuan itu. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif, peneliti itu sedang mencari dua hal. Hal yang pertama adalah mencari pola hubungan dua variabel yang bersifat menguatkan variabel terikat. Menguatkan variabel terikat. Jadi misalnya begini, kita membuat hipotesis bahwa self-efficacy berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. Pola hubungan dua variabel ini adalah bahwa self-efficacy ini akan bisa memperkuat motivasi berprestasi. Kalau self-efficacy yang dinaikkan, motivasi berprestasi akan meningkat. Nah, ini pola hubungan yang pertama. Umumnya ini akan dicari pada variabel-variabel terikat yang bersifat positif. Motivasi, kedisiplinan, self-esteem, dan berbagai bentuk atau ragam variabel lain yang bersifat positif. Hal yang baik dikuatkan. Ini yang kita cari. Jadi kalau kita sudah punya variabel terikat ini yang baik dan ini lemah, kita mencari apa yang bisa menguatkan.
Kemudian yang kedua, pola hubungan dua variabel yang bersifat melemahkan variabel terikat. Jadi kalau tadi yang pertama menguatkan, kali ini melemahkan. Kita cari hal-hal yang bisa melemahkan variabel terikat kita. Nah, tentu kita pilih sebagai variabel terikat adalah variabel yang substansinya adalah jelek. Apa itu? Agresivitas, nah, misalnya gitu. Kemudian kestabilan emosi, resiliensi yang rendah, maaf, bukan resiliensi rendah, tetapi apa ya, yang suka menunda-nunda tuh, prokrastinasi. Itu yang jelek-jelek itu kita lemahkan, kita kurangi, kita reduksi, kita cari apa variabel lain yang bisa melemahkan itu. Dua itu yang menjadi dasar kita mencari hipotesis. Boleh jadi ini yang pertama kali dipikirkan peneliti di awal, kemudian dia mulai menyusun latar belakang. Sangat boleh jadi begitu. Jadi apa yang kita simulasi sampai sini, menyusun hipotesis, kita punya wawasan untuk bisa menghasilkan pengetahuan yang baru. Nah, kemudian apa itu hipotesis? Mahasiswa kalau ditanya apa hipotesis, jawabannya hipotesis adalah dugaan sementara, titik. Jawaban itu sungguhnya tidak menjelaskan apa-apa. Dugaan sementara, sementara sampai kapan? Lalu apakah ada dugaan yang permanen? Nah, ini yang jawaban yang tidak bagus. Jawaban yang bagus, hipotesis, ini tentu harus berkaitan dengan kaidah penelitian, nyambung dengan substansi penelitian. Hipotesis adalah suatu proposisi yang disusun oleh peneliti untuk diuji kebenarannya melalui penelitian. Jadi proposisi yang disusun oleh peneliti untuk diuji melalui penelitian yang hendak dia lakukan. Nah, proposisi itu sendiri adalah abstraksi kaitan antara dua konsep atau lebih. Tadi misalnya salafigasi dan motivasi berprestasi itu dua konsep. Lalu kita bisa tarik tentang olah hubungannya. Jadi sekali lagi hipotesis itu adalah proposisi yang dirumuskan oleh peneliti untuk diuji kebenarannya. Nanti kalau sudah teruji, maka dia akan menjadi tesis, bukan lagi hipotesis, tapi menjadi tesis. Ini sudah disebut tadi, contohnya adalah bahwa salafigasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi. Artinya kita membangun suatu profesi, kalau ingin meningkatkan motivasi, kita perlu memperkuat salafigasi. Profesi perlu diuji kebenarannya, itu dinamakan hipotesis. Oke, nah sekarang ragam hipotesis. Hipotesis itu ada dua macam, ragamnya ada dua macam. Satu adalah hipotesis bersifat asosiatif. Dia menyatakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. A berhubungan dengan B, A mempengaruhi B, dan seterusnya. Ini yang asosiatif. Nah, tipe yang kedua, ragam yang kedua adalah hipotesis komparatif. Menyatakan perbandingan antara dua kelompok atau lebih yang berbeda karena pengaruh kondisi tertentu, di mana kondisinya ini bisa disebabkan oleh kondisi alamiah maupun kondisi yang dimanipulasi oleh peneliti. Kondisi alamiah ini penyebabnya adalah sesuatu yang sudah terjadi begitu saja, peneliti tinggal memotret saja. Sedang kondisi yang kedua yang dimanipulasi oleh peneliti ini adalah pada penelitian eksperimen. Jadi sebagai contoh, misalnya tentang kedisiplinan siswa. Apakah ada perbedaan kedisiplinan siswa anak yang dari keluarga nelayan dengan anak-anak yang dari keluarga TNI misalnya. Itu kondisi sudah alamiah begitu, tinggal dipotret saja. Itu yang kondisi yang pertama. Oke. Nah, ragam komparasi ini ada dua macam. Tapi yang kedua nanti saya tunjukkan itu bermasalah. Kelompok yang pertama adalah menyatakan A lebih baik dari B, atau sebaliknya B lebih baik dari A. Ini adalah hipotesis ragam komparasi yang elegan. Ketika dia bisa menunjukkan dua hal, mana yang lebih bagus dari yang mana. Berdasarkan kajian teori.
mana yang lebih bagus antara anak yang regulasinya tinggi dengan regulasi rendah pada hasil belajar. Nah, ini kita bisa temukan. Lalu yang kedua yang bermasalah, ada perbedaan kelompok A dan B dalam kualitas tertentu. Hanya mengatakan ada perbedaan. Ini hipotesis yang tidak cerdas. Kalau dia mengatakan ada perbedaan, maka di benak dia harus tahu mana lebih baik dari yang mana. Tidak mungkin dua hal itu berbeda, kalau tidak ada sesuatu lebih baik dari yang lain. Maka sejatinya hipotesis yang ditunggu itu adalah hipotesis yang pertama tadi. Kita melalui kajian teori akan menemukan mana lebih baik dari yang mana. Tidak hanya mengatakan ada perbedaan. Nah, yang terakhir, bagaimana kita menyusun hipotesis melalui kerangka berpikir. Hipotesis bukan dugaan asal menduga saja. Hipotesis adalah dugaan yang didasarkan pada analisis teoretik. Nah, analisis teoretik itulah yang dibangun melalui kerangka berpikir. Oleh sebab itu, saya menyebutnya bahwa analisis teoretik itu merupakan jembatan yang mencoba menghubung, yang dibuat oleh peneliti untuk menghubungkan dua variabel. Dia menjadi bisa menunjukkan jembatan. Kita ambil contoh misalnya, simplifikasi dan modifikasi. Bagaimana dua ini bisa dihubungkan, lalu kita bisa analisis dari teori-teori yang ada. Oh, ternyata motivasi itu di dalamnya ada persistensi, keuletan, ketangguhan dalam berusaha. Dia tidak gampang menyerah. Nah, lalu kita cari ada apa pada simplifikasi. Oh, simplifikasi itu adalah keyakinan akan kemampuan untuk sukses. Orang yang yakin kemampuan untuk sukses, maka sangat dimungkinkan dia akan berusaha lebih kuat ketika menghadapi kesulitan. Nah, sehingga kita bisa menunjukkan sambungan antara simplifikasi dan motivasi. Inilah jembatan yang kita bangun. Kalau sudah bisa temukan seperti ini, kita bisa sah membuat hipotesis simplifikasi berpengaruh positif terhadap motivasi. Demikian penjelasan ringkas. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk belajar kalian. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga kalian semuanya sukses.